sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Vivian Puji Yuniarti. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolahan saya SMA Negeri 1 Karanganyar Demak pada materi Sistem Gerak pada Manusia. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Mario untuk dibantu dipimpin berdoanya. Belum mengawal kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mario sudah dibantu untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di sini Bu Vivi akan mempresentasi kalian satu persatu. Kita mulai presentasinya. Agus Febrianto, Altaira, Alvina, Amanda, Anggun, Eka Melana, Elisa Halimatus, Emma Hanif, Friska, Heri Yoga, izin ya, Livia, Mario Adi, Sinta Dwi Juliana, Faikal Koiru Anas, Yulia Kirana. Oke, berarti hari ini yang izin dua anak kita akan belajar biologi pada pertemuan hari ini. Silakan untuk buku biologinya disiapkan di atas meja kalian. Tanda kalian sudah siap menerima pelajaran pada hari ini. Berarti kalau buku sudah di atas meja kalian, tandanya adalah kalian sudah siap belajar biologi. Nah, sebelum ini seperti biasa, Bu Vivi punya jargon untuk kalian, ya, punya jargon untuk kalian. Kita tirukan bersama-sama. Kalau Bu Vivi bilang salam bahari, kalian harus jawab dengan gerakan yaitu bahagia sepanjang hari sambil senyum yang paling lebar. Oke? Oke. Kita coba ya. Salam bahari. Bahagia sepanjang hari. Satu lagi yang udah senyum tadi. Ya, mulai satu lagi. Salam bahari. Bahagia sepanjang hari. Yes. Kemudian di sini Bu Wiwi punya tayangan. Silakan kalian berdiri dulu. Setelah berdiri, ada sebuah musik yang harus kita tirukan bersama dengan gerakan. Kalian ikuti gerakan saya. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, rasanya daging. Kalau mau, yang lain yang senyum. Tires, 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 itu namanya. Tires, tires, tires. Dia termasuk, nama kami
bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makanya daging. Kalau mau yang lain langsung T-Rex, 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 itu namanya. Iya, termasuk. Coba kalian maju satu langkah dan mundur satu langkah. Coba maju satu langkah, mundur satu langkah, maju satu langkah, mundur lagi satu langkah. Oke, silakan. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Apakah kalian ya bisa menirukan semua instruksi saya pada hari ini? Apakah bisa menirukan instruksi saya? Saya suruh kalian maju satu langkah, mundur satu langkah, kalian saya suruh goyangkan tangan, goyangkan pinggang, dan lain sebagainya. Apakah instruksi saya bisa kalian tentukan dengan leluasa? Menurut kalian, sekarang saya tanya, menurut kalian, kenapa kalian bisa menirukan instruksi saya dengan leluasa tanpa ada gambaran? Kira-kira di dalam tubuh kalian punya apa sehingga kalian bisa menirukan instruksi saya? Punya apa? Katanya mereka otak ada lagi, otot satu, anggur ada lagi, tulang katanya rangka. Kemudian ada lagi sendi. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh kalian semua tadi, kita ya hari ini kalian bisa menirukan instruksi dari saya karena satu, kalian mempunyai rangka. Tadi kata Rizky sama dari Yuna yang memiliki rangka. Yang kedua, kalian memiliki otot, kata Anggun. Yang ketiga adalah kalian punya sendi. Tadi seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait untuk sistem gerak pada manusia pada hari ini. Nah, di sistem gerak pada manusia ini, kenapa harus kita pelajari, Bu? Karena kita belajar sistem gerak pada manusia agar kalian tahu bahwa kalian bisa melakukan aktivitas sehari-hari atas dasar dari ini. Kenapa kalian bisa melakukan aktivitas? Berangkat ke sekolah, pulang dari sekolah, makan, minum, nonton YouTube, kemudian ada mandi dan lain sebagainya. Apa sih yang membuat gerakan kalian bisa leluasa? Hari ini kita akan pelajari tentang sistem gerak pada manusia. Di pertemuan hari ini kalian akan tahu jawabannya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan video, siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi tulang penyusun rangka dengan tepat. Yang kedua, melalui literatur digital, peserta didik mampu menganalisis kelainan pada sistem gerak melalui media smartphone dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu menyusun dan menyajikan hasil kerja tentang sistem gerak pada manusia. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, ini sekarang coba kalian pegang telinga kalian. Pegang telinga kalian. Oke. Kemudian kalian tekuk telinga kalian ke depan. Kemudian kalian tekuk lagi, kembalikan lagi ke posisi belakang. Ya, bisa. Sakit? Tidak. Oke. Kalau tidak sakit, sekarang saya tanya. Kenapa kalian bisa menjawab tidak sakit? Apa bedanya tulang telinga dengan tulang kaki kalian? Tulang telinga kata mereka itu tulang rawan. Kalau tulang kaki mereka tulang sejati atau tulang keras. Benar yang dikatakan sama Faika. Jadi untuk tulang bagian telinga itu adalah tulang rawan, sedangkan tulang di bagian kaki itu adalah tulang
jati atau tulang keras. Coba lihat video yang saya sajikan di depan anak. Lihat dulu. Di video ini tampak ada seseorang laki-laki, kemudian dia berjalan menuju ke sumber cahaya atau sumber matahari. Dengan gagahnya, dia berdiri tegak, dia berjalan menuju ke matahari. Lihat. Pertanyaan saya satu lagi. Kenapa si laki-laki ini bisa berdiri tegak, bisa berjalan menuju ke arah matahari? Ada yang tahu kenapa dia bisa berjalan dengan tegak? Dia punya apa? Punya kaki, punya otot, kemudian ya. Oke, berarti kalian menjawab dia punya rangka, dia punya otot untuk menyangga kakinya, untuk menyangga tubuhnya sehingga dia bisa berjalan menuju ke arah cahaya matahari. Kata kalian seperti itu. Oke, benar. Dia punya rangka, dia punya otot. Sekarang saya tanya lagi ke kalian, apakah fungsi rangka menurut kalian? Fungsi rangka menurut kalian itu fungsinya apa? Membentuk tubuh. Membentuk tubuh. Kemudian tempat perlekatan otot, kata Mario. Kata Anggun membentuk tubuhku. Kemudian atau menopang tubuh, kata Anggun. Mario tempat perlekatan otot dan sendi. Kemudian ada jawaban lain. Nah, struktur rangka dibedakan menjadi dua, yaitu ada aksial dan ada apa yang diulang. Kalau struktur rangka aksial adalah yang pertama, tulang kepala terdiri dari 22 tulang. Tulang kepala terdiri dari 22 tulang. Yang kedua, tulang leher terdiri dari tiroid. Tulang leher terdiri dari tiroid. Yang ketiga, tulang dada terdiri dari 12 pasang tulang rusuk. 12 pasang artinya adalah 24 buah tulang rusuk. Yang keempat adalah tulang belakang terdiri dari 24 tulang sacrum dan tulang ekor. Di sini ada 24 tulang. Kemudian tulang telinga terdiri dari auditory ossiculus. Ya. Silakan keluarkan handphonenya. Keluarkan handphonenya. Nah, ini adalah link e-modul yang sudah saya siapkan untuk kalian, sudah saya buat untuk kalian. Silakan linknya dibuka terlebih dahulu. Yang sudah saya siapkan terkait untuk sistem rangka pada manusia. Ya. Sudah ya? Bisa dibuka ya? Itu adalah buku elektronik terkait untuk sistem rangka pada manusia yang sudah saya buat untuk kalian. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, kelompok biologi sudah saya bentuk di pertemuan kemarin, bukan? Ada 6 kelompok kan? Oke, ada 6 kelompok. Silakan kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Artinya adalah kelompok 1 di sebelah sini 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini Bu Vivi punya LKPD, lembar kerja kalian atau lembar diskusi kalian. Nah, di sini ada tema berbeda-beda. Sudah saya kasih tema di sini, tinggal kalian baca. Ada 6 LKPD berbeda-beda. Saya bagikan terlebih dahulu. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ayo. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6,
LKPD. Itu ada QR code-nya. Kemudian tonton video yang muncul saat Anda membarcode video tersebut. Yang keempat, analisis soal yang terlampir di LKPD. Yang kelima, tulis hasil analisismu di kertas yang telah disajikan guru. Ini untuk petunjuk diskusinya. Tema mitos tiap kelompok berbeda-beda. Tema yang pertama, kelompok 1, sering membawa ransel berat memicu skoliosis untuk kelompok 1. Kelompok 2, postur tubuh yang buruk sebabkan sakit punggung. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3, hanya wanita yang terkena osteoporosis untuk kelompok 3. Tema mitos untuk kelompok 4, cukup minum susu dengan kalsium mencegah osteoporosis kelompok 4. Kelompok 5, membunyikan sendi meningkatkan resiko artritis kelompok 5. Kelompok terakhir, lari buruk untuk lutut. Ini adalah tema mitos pembagian kelompokmu, ya. Untuk yang lainnya soalnya sudah terlampir semuanya di LKPD. Silakan berdiskusi.
sekali. Nama saya Lydia Setia Andini. Saya Marka Lanas. Saya Muhammad Yati. Itu adalah yang jadi kelompok. Oke. Dulu soalnya kemudian jawabannya. Nomor satu, apa soalnya? Satu, di sekeliling tempat Anda tinggal, pasti banyak mitos terkait tentang kelainan tulang yang terjadi di masyarakat. Salah satunya mitos yang kelompok kalian dapatkan yaitu sering membawa tas berat memicu skoliosis. Menurut kelompok kalian, Dari penjelasan kelompok kami, adakah yang mau bertanya, teman-teman? Ya, Altaira, silakan. Absen berapa, Altaira? Saya mau bertanya pada kelompok satu. Saya mau bertanya kalau saya sekolah pakai ransel, berarti kemungkinan terburuk apakah bisa kelainan tulang juga? Baik, atas pertanyaannya saya akan menjawab. Bisa jadi, Mbak. Karena apabila tas yang dibawa memiliki beban yang terlalu berat dan juga kita membawanya setiap hari. Apalagi kalau kita membawanya dengan posisi yang tidak semestinya, misalnya satu lengan saja, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita mengalami kemungkinan buruk, yaitu kelainan pada tulang atau skoliosis. Ada ragu Sanggar? Silakan, yang bertanya. Saya mau bertanya, mitos yang seperti apa yang menyebabkan skoliosis? Tas yang bisa menyebabkan itu jika kebiasaan yang bisa oleh postur tulang. Nah, tulisannya biasa adalah yang bisa dilempar, pas berbeda atau pas lagi yang dipakai satu sisi saja. Jika dilakukan terus-menerus, hal itu menyebabkan masalah pada tulang yang disebut skoliosis. Karena beban ditumpuk hanya pakai satu sisi saja. Bisa diterima? Baik, yang dari kelompok kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dua untuk kelompok satu. Next, yang akan presentasi adalah kelompok 2. Ya, dengan tema mitos postur tubuh yang buruk memicu sakit punggung. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kami yang membacakan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, satu, di sekeliling tempat Anda tinggal pasti banyak mitos terkait tentang kelainan tulang yang terjadi di masyarakat. Salah satunya mitos yang kelompok kalian dapatkan yaitu postur tubuh yang buruk memicu sakit punggung. Menurut kelompok kalian, kenapa mitos tersebut bisa berkembang di masyarakat dan diyakini kebenarannya oleh kelompok masyarakat tertentu? Pertanyaan kedua, berdasarkan tema mitos yang kelompok Anda dapatkan yaitu postur tubuh yang buruk memicu sakit punggung. Coba kalian cari tahu dari sudut pandang sainsnya, apakah dalam hal sains postur tubuh yang buruk memicu sakit punggung, ataukah hanya sekedar mitos yang berkembang ke masyarakat saja? Pada soal yang pertama, mitos pertama, jika kita tetap berdiri atau duduk dalam posisi membelok, kita hanya akan membuat penampilan kita menjadi lebih buruk namun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan. Mitos kedua, kebiasaan menghilangkan kaki saat duduk akan membuat kita terkena varies. Mitos ketiga, mereka yang duduk bekerja di depan komputer seharian akan bisa merusak postur tubuh. Mitos empat, jika yang kerap beraktivitas dengan postur tubuh yang buruk akan memiliki resiko besar terkena skoliosis. Untuk soal yang kedua, fakta pertama, realitanya postur tubuh yang membengkak bisa berlanjut menjadi masalah kesehatan yang serius, layaknya nyeri bahu, nyeri punggung, hingga nyeri rahang dan sakit kepala. Fakta kedua, memang dengan menghilangkan kaki ada salah satu kaki lainnya akan membuat urat akan lebih menonjol pada permukaan kulit karena meningkatnya tekanan. Fakta ketiga, mitos tersebut benar adanya apalagi jika kita cenderung mengarahkan kepala di balik bahu ke depan sehingga
membuat bahu pun melengkung ke depan. Hal ini bisa membuat nyeri pada pinggang dan leher. Fakta keempat, mitos ini ternyata tidak benar adanya karena skoliosis masih belum diketahui penyebab pastinya secara medis hingga sekarang. Yang dari kelompok kami, silahkan jika ada pertanyaan. Silakan anak-anaknya dulu. Mau pilih siapa? Apa Ira? Bertanya Bu pada kelompok 2. Kenapa ya pada saat setelah posisi tidur bangun-bangun badan saya terasa sakit? Kenapa salah kos saya itu menjawab? Oke, silakan. Karena gangguan tidur, perubahan pola tidur atau kebiasaan yang bersifat negatif dapat mempengaruhi kesehatan. Terima kasih. Apa Anda? Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau saya suka tiduran di saat jam kosong, apakah bisa sakit tidur juga? Tiduran jam kosongnya maksudnya tiduran di kursi Aku jadi ini itu langsung dia tidur dalam posisi yang tidak nyaman. posisi tidak nyaman. Bisa diterima? Oke. Ya, yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dong. Ayo belajar bersama sistem gerak manusia. Salasa tidak bagian tangan skeleton yang lainnya. Rangka kita ada dua, axial appendicular. Mereka terbagi jadi 4. Ayo nyanyikan bersama. Tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan rusuk, itu bagian rangka aksial manusia. Gelang bahu gerak atas, gelang gerak bawah, kalau itu bagian apendikular. Nah, itu untuk sistem fungsi rangka dan struktur rangka. Di mana struktur rangka ada 2, yaitu aksial dan apendikular. Kalau untuk fungsi rangka yaitu yang pertama menopang tubuh, kemudian ada perlekatan otot dan sendi sebagai gerak pasif dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan gangguan-gangguan pada tulang rangka. Yang pertama ada fraktura, di mana keterangannya adalah perubahan tata letak tulang karena patah tulang. Fisura adalah gangguan pada tulang karena retaknya tulang. Lordosis adalah gangguan tulang dengan keadaan tulang punggung bengkok ke depan. Kemudian kifosis, gangguan tulang dengan keadaan tulang punggung bengkok ke belakang. Kemudian ada skoliosis, gangguan tulang dengan keadaan tulang punggung bengkok ke samping. Ada juga artritis, gangguan tulang diakibatkan peradangan rongga sendi berupa getah radang. Ada artritis sika, gangguan tulang yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Kemudian ada osteoporosis, yaitu gangguan tulang akibat pengeroposan tulang. Kesimpulan hari ini adalah, kesimpulannya setiap manusia itu memiliki gerak dan bisa bergerak dengan leluasa, kecuali yang disabilitas, karena memang punya kekurangan. Kalau misalkan yang seperti kita itu bisa bergerak leluasa. Nah, kemudian masing-masing orang antara satu dengan yang lainnya memiliki ukuran dan bentuk rangka yang sama. Yang membedakan adalah otot, lemak, dan berat badannya. Mohon maaf nih, seorang manusia yang memiliki berat badan yang lebih, artinya gemuk, otomatis
adalah salah satu faktor. Apabila ada orang gemuk, kemudian dia jalannya lambat, melakukan aktivitas lambat dan lain sebagainya, karena rangkanya lebih banyak untuk menopang. Ya, jika dibandingkan dengan kalian yang berat badannya normal, kalian ketika berlari nih dalam waktu 30 menit sudah sampai jarak berapa kilometer. Sedangkan orang yang memiliki berat badan yang besar, 30 menit dia baru separuh badannya. Karena apa? Tubuhnya 2 kali bekerja karena menopang beban berat. Salah satu faktornya seperti itu. Yang kedua, bentuk tulang itu tergantung dengan kebiasaan kalian. Jika kalian biasa seperti yang ditanyakan Kak Eka, Bu, kalau siang hari saya suka tiduran, kalau jam kosong ya, saya suka tiduran di atas meja, artinya dalam bahasa Jawa glosor. Nah, artinya kalau itu berkepanjangan kalian lakukan terus-menerus, maka bisa jadi nanti keadaan tulang belakangmu ini akan mengikuti, yaitu melengkung, ya, melengkung ke depan karena tadi si Eka suka selonjoran tadi akan menyesuaikan gerakan si Eka tadi. Tadi pokoknya saya akan menjelaskan kalau menggunakan tas sini, tas samping, otomatis dalam jangka panjang nanti kalian bisa kena skoliosis. Artinya adalah tulang belakang bentuknya S karena bebannya sebelah sini, jadi bentuknya S seperti ini. Berbeda lagi kalau yang ditanyakan Altaira tadi yang mengatakan bahwa Bu, kalau saya kalau saya membawa ransel, apakah kelainan tulang juga akan menyertai saya? Jika jangka panjang iya, tapi kelainan tulangnya adalah kifosis. Jadi kalian membawa ransel seperti ini, tulang kalian akan tertarik ke belakang, ya, dalam jangka panjang. Kalau kalian tanya sama saya lagi, Bu, kalau hari ini saya membawa buku 1 minggu jadwal pelajaran penuh, saya bawa ke sekolah, walaupun tidak ada pelajarannya, apakah besok paginya saya kena kelainan tulang? Tidak, bukan seperti itu. Tapi jangka panjang iya. Kalau misalkan hari ini bawa, besok langsung kena penyakit tulang? Tidak, karena tulang itu tidak semudah itu langsung kena penyakit, tidak. Tapi jangka panjang iya, saya katakan iya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Eka atas pertanyaannya. Sekarang saya jawab. Eka bertanya, apakah tulang laki-laki dan perempuan yang dikatakan mitos itu benar? Nah, jawabannya adalah tulang perempuan dan laki-laki yang membedakan adalah otot, kemudian ada lemak, kemudian ada kandungan kalsiumnya. Jika laki-laki itu memiliki 45 otot, perempuan memiliki 35 otot, ya. Kalau lemaknya tergantung berat badannya. Dan lelaki itu lebih mudah, lebih banyak kandungan kalsiumnya dibanding perempuan. Itu yang menyebabkan laki-laki lebih kuat ketika dia membawa beban berat dan lain sebagainya. Sedangkan wanita ketika membawa beban berat dia lebih namanya cepat capek, cepat lelah dan lain sebagainya. Itulah yang membedakannya, kandungan kalsium, otot dan lemak yang membedakannya. Itu adalah alasan. Oke, ada pertanyaan lagi untuk saya? Silakan. Jadi selama ini sebenarnya kelainan tulang itu terjadi karena kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus. Oke, terima kasih Anggun untuk pertanyaannya. Jadi benar yang dikatakan Anggun bahwa kelainan tulang itu terjadi karena kebiasaanmu sendiri. Jadi kalau kebiasaanmu buruk, maka kelainan tulang akan menyertaimu. Ya, seperti tadi halnya membawa tas berat dan lain sebagainya. Kalau membawa tas sebelah sini selempang itu bisa skoliosis, tulang belakang berbentuknya S. Kalau ransel bisa kifosis, tertarik ke belakang seperti itu. Kalau glosora nanti bisa juga lordosis, tulang belakangnya itu ke depan, glosor ke depan. Oke, bisa ada saja? Terima kasih. Bisa diterima? Ya, terima kasih. Nah, presentasi terbaik di sini saya memiliki sebuah kado untuk kalian, ya. Presentasi terbaik untuk pertemuan hari ini. Presentasi terbaik itu adalah kelompoknya Faikal dengan judul membawa tas berat memicu skoliosis. Silakan Faikal untuk maju ke depan menerima.
sudah men-setting soalnya dan silakan saya berikan waktu 10 menit untuk mengajar. Oke, cukup. Waktunya sudah habis. Saya akan melihat nilai kalian. Untuk pertemuan hari ini, adakah yang ditanyakan kembali, Kak? Tidak ada. Apakah kalian sudah paham? Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait materi selanjutnya, yaitu materi yang ada di bab 6, ya, atau bab 3. Ya, setelah sistem gerak pada manusia, kita akan pelajari untuk materi di bab selanjutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Sekian.